Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, baik yang PTMT di rumah maupun PTMT di sekolah maupun yang ada di rumah ya. Barakallahu fikum. Baik anak-anak, sebelumnya ya, kita biasa membuka pertemuan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita lanjutkan pertemuan kita yang berbahagia pada hari ini, kita langsung saja mendengarkan informasi dari Ustadz terkait mengenai nama siswa yang remedial dan terdaftar belum ujian. Jika belum ujian, maka informasikan ke admin grup masing-masing. Bagi yang di rumah ya, bagi yang di sekolah, insya Allah hari ini Ustadz akan memberikan materi remedialnya maupun yang belum ujian ya. Baik, yang pertama yang belum ujian ya, Ustadz bacakan dulu namanya. Jika memang sudah ujian, nanti laporkan kembali ya. Mungkin Ustadz mengetahuinya ketika hari tanggal ujian, mungkin ada yang susulan ya. Mungkin belum Ustadz cek ya. Baik, yang pertama adalah Fata Mahfuz. Hari ini ada Fata Mahfuz nggak datang atau gelombang 2? Oh, gelombang 1 tapi nggak datang ya. Baik, syukron informasinya. Yang kedua Ibrahim Muhammad. Oh, nggak sekolah lagi? Atau pindah sekolah? Oh, pindah sekolah. Rizky Ananda. Hah? Rizky Ananda kelas berapa? Bukan kelas ini? Oke, yang belum ujian itu ya, nama-nama yang belum ujian. Mungkin nanti kalau kelas sebelah nanti Ustaz akan cek kembali ya. Ini kelas 7D kan? Nggak salah nah ya. Baik, kelas 7D yang remedial sebagai berikut. Arkan Ringga ada? Mana Arkan? Antum Arka? Arka Ringga ya. Fahri Akbar ada? Ada ya. Baik, Mibdalur Rahman Syahrir? Nggak datang ya, seharusnya datang. Baik, jadi Mibdalur Rahman Syahrir ini pondokan atau tinggal di rumahnya? Di rumah, berarti bisa remedial dari rumah ya. Ananda Mibdalur Rahman Syahrir. Selanjutnya Muhammad Razan. Hah? Gelombang 2 ya, berarti yang gelombang 2 dia di rumah atau di rumah lah ya. Nah, jadi Ananda Muhammad Razan juga bisa remedialnya dari rumah ya. Selanjutnya Mahlil, ada Mahlil ya? Baik, Mahlil yang baru masuk ya, baru bergabung ya. Baik, itu saja yang remedial, berarti yang lain tidak remedial ya Ustaz ya. Nah, ya alhamdulillah bagi kita semua ya, baik yang remedial maupun tidak ya. Baik, baik anak-anak, untuk materi remedial Ustaz akan berikan penjelasannya. Yang remedial angkat tangan. Yang di sekolah 3 orang ya. Baik, yang tidak remedial silakan dengarkan saja materinya ya, sebagai materi pengayaan. Ada pertanyaan Ustaz? Gede ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Ya. Hah? Password. Ya, kalau untuk yang ujian susulan ya, yang ujian susulan mungkin belum tahu passwordnya kan? Nah, hubungi admin ya. Hubungi adminnya ya. Nah, hanya admin yang tahu passwordnya. Ustaz nggak tahu passwordnya ya. Nah, bagi yang ujian melalui Google Form ya, nah itu menggunakan password ya. Ya. Baik anak-anak, perhatikan materi insyaallah hari ini. Ya, materi kita yaitu tentang besaran dan pengukuran. Ini materi yang sudah kita pelajarin ya. Besaran dan pengukuran. Nah, adapun yang kita fokuskan pada hari ini adalah tentang besaran ya. Kalau pengukuran itu kan kita kemarin mengukur
menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Masih ingat ya? Masih ingat? Oke. Nah, baik. Namun pada hari ini kita akan fokuskan kepada besaran, ya. Nah, besaran itu apa? Masih ingat? Apa itu besaran? Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, ya. Besaran itu adalah dapat diukur, ya, dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, setiap besaran memiliki satuannya masing-masing. Nah, kenapa? Karena ada angka dan memiliki satuan. Nah, besaran yang kita pelajari itu ada dua bagian, yaitu besaran pokok dan besaran apa? Tunggal. Turunan, Masya Allah, ya. Jangan dilupakan materinya, ya. Besaran kita pelajari adalah besaran pokok dan besaran apa tadi? Iya, turunan. Besaran yang kita pelajari adalah besaran pokok dan besaran turunan. Ya. Nah, besaran pokok yang telah kita pelajari ada berapa, Nana? Ada 7. Kita menyingkatnya dengan apa? Iya, Masya Allah, pintar-pintar, luar biasa 7D ini ya. Baik, besaran pokoknya ada 7. Kita singkat dengan Pamawa suku Inju. Pamawa suku Inju. Berarti ada berapa? Ada 7, ya. Pamawa suku Inju. Baik. Ini kita merojaah kembali pelajarannya ya. Pa yang pertama apa, Nana? Panjang, ya. Panjang. Ma-nya? Masa. Wa-nya? Waktu. Su-nya? Suhu. Ku-nya? Kuat arus. In-nya? Intensitas cahaya. Ju-nya? Iya, jumlah Nah, seperti tadi yang sudah kita pahami bahwasanya masing-masing besaran ini memiliki satuan, ya. Baik, masih ingat anak-anak apa satuannya? Iya, Masya Allah. Walaupun selesai ujian, tapi ilmunya tetap melekat, ya, melekat di jiwa, ya. Masya Allah, ini dia. Namanya generasi yang Masya Allah, generasi Rabbani kan. Dia belajar itu ingatnya nggak hanya ketika ujian. Setelah ujian pun dia sudah tahu ilmu-ilmu yang bermanfaat baginya. Dia tidak akan biarkan ilmu itu lepas seperti kedelai itu keledai, ya. Keledai yang lepas dari ikatannya, ya. Masya Allah. Seperti itu ya yang namanya ilmu itu di murajaah, ya. Jangan ilmunya melekat selesai ujian hilang, ya. Tapi terbukti anak Ustaz kelas 7D ini, Masya Allah, ya. Walaupun sudah berlalu ilmunya, tapi tetap melekat. Barakallah fiik. Baik anak-anak, kita akan review kembali untuk satuannya. Satuannya yang pertama panjang. Dalam SI, ya. SI adalah Sistem Internasional dalam SI. Artinya ya di seluruh penjuru dunia, ya, satuannya sama anak-anak. Baik di Malaysia, di Singapura, Arab Saudi, Amerika dan lain sebagainya, ya, memiliki satuan yang sama. Baik. Jadi kalau antum misalnya belajarnya ke Arab Saudi, satuan untuk besaran pokok tetap sama, nggak berubah, ya. Nah, karena dia sudah ditetapkan secara skala sistem internasional, ya. Namun ada satuan yang lain seperti sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Baik. Nah, panjang apa tadi satuannya, Iya, meter, ya. Kita singkat dengan meter. Misalnya, ya,
Misalnya si siapa namanya? Hanif. Si Alif misalnya mengukur panjang badan. Orang sebutnya tinggi badan ya, panjang boleh juga ya. Oke. Panjang badan ya kan? Berapa meter panjang badannya ya? Ya, kalau dalam SI meter, tapi kalau dalam sehari-harinya kan sentimeter kita pakai ya, karena kan nggak mungkin sampai berpuluh-puluh meter tinggi badannya kan. Oke. Paling 1 meter semekot ya kan, semeter kotor gitu ya. Oke. Misalnya panjang tadi ya, panjang badan, atau panjang yang lebih akuratnya itu misalnya panjang tali misalnya ya, dan lain sebagainya. Baik, yang masa apa hatuannya? Masa kilogram. Ada nggak hatuan yang lain selain kilogram? Apa aja? Iya, gram, desigram. Yang lebih besarnya lagi apa? Yang 100 kiloton ya kan? Di bawah ton ada yang 10 kuintal, ada lagi bawah. Pon ya kan? Satu pon berapa kilo? Satu pon ingat anak-anak? Satu pon ya. Satu pon setengah kilo ya. Oke, baik. Itu ya maksudnya ya. Tapi dalam SI adalah kilogram, bukan gram, bukan ton, bukan kuintal. Dalam SI ya, ingat ya. Baik. Selanjutnya waktu apa? Sekon. Masya Allah, bagus sekali. Nama lain sekon apa? Detik. Luar biasa ya, Masya Allah. Sekon, S boleh. S itu S kecil ya. Sekon ya. Oke. Suhu apa? Kelvin, Masya Allah. Kuat arus? Ampere ya. A ya. Intensitas cahaya? Ayo. Candela atau CD ya, candela. Jumlah zat? Mol. Baik. Nah, inilah dia besaran pokok yang ada 7. Kita menyingkatnya dengan pamawa suku Inju dengan satuan dalam SI masing-masing. Gimana? Apakah ini sudah di luar kepala semuanya? Belum di luar kepala. Ini memang di luar kepala kan, di papan tulis di luar kepala kan? Paham ya? Nah, jadi ini maksudnya dihafal dan dipahami. Kenapa? Karena nanti materi-materi IPA selanjutnya ada yang berhubungan dengan besaran pokok dan besaran turunan, sehingga anak-anak semuanya ketika lulus di kompetensi ini, di indikator ini, maka akan nantinya menuju indikator yang lebih tinggi lagi, yang pastinya berhubungan dengan materi ini juga. Oleh sebab itu ya, jangan dilupakan, apalagi dihilangkan ya. Nah, karena materi ini insya Allah akan muncul kembali di materi-materi selanjutnya. Gimana? Paham? Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah jelas? Sudah hafal? Yakin? Oke, kita coba ya sama-sama ya. Kita singkat dengan apa? Pa. Ma. Wa. Su. Ku. In. Ju. Sekarang Masya Allah udah bagus. Sekarang saya tanya satuannya ya. Satuan panjang, satuan massa, satuan waktu, satuan suhu, satuan kuat arus, satuan intensitas cahaya, satuan jumlah zat. Masya Allah, ini udah hafal semua ya. Barakallahu fiik. Baik, nah berarti anak-anak semuanya ya, selain yang 7 ini, berarti yang lain adalah besaran turunan. Sebelum kita melanjutkan ke besaran turunan, kira-kira apa ya pengertian ataupun yang dapat kita simpulkan tentang besaran pokok? Berarti yang 7 tadi besaran pokok. Jadi apa yang dimaksud dengan besaran pokok? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Besaran pokok itu Ustadz begini. Angkat tangannya.
Angkat tangannya. Bisa tunjuk dulu ya. Iya, siapa namanya? Hah? Mais muka gitu bahasa Arabnya kan. Mais surname. Siapa namanya? Nggak jadi? Ya, siapa namanya? Najib. Hah? Najib. Ya, silakan Najib. Sesuatu yang dapat didatangkan dengan angka. Ya, itu pengertian dari besaran. Najib bagus. Sekarang Najib pertanyaannya, khusus besaran pokok, apa itu Najib besaran pokok? Khusus besaran pokok ya. Oke, apa itu Najib? Ada yang lain? Atau Najib boleh nanti berpikir lagi, silakan. Dan yang penting sudah berani, sudah bagus itu ya. Yang lain ada? Ayo. Kita udah capek-capek ini bahas ada 7 besaran pokok. Kita singkat dengan pamo suku inju, ya kan? Nah, kira-kira apa sih besaran pokok itu? Ya, begitu ya. Apa kira-kira? Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Ayo maju, jangan mundur. Ayo, ada? Ada yang berani? Ada yang berani? Iya, siapa namanya? Hafid. Masya Allah, benar sekali, luar biasa ya. Masya Allah. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya, nah, jadi besaran pokok yang disampaikan oleh Hafiz tadi tepat sekali, yaitu besaran yang satuannya telah didefinisikan atau satuannya telah ditetapkan. Itulah dikatakan pokok. Paham ya? Jadi kita ulangin. Kalau ada yang bertanya, apa itu besaran pokok? Besaran, Masya Allah. Atau boleh satuannya telah ditetapkan, boleh. Tapi kita ambil keseragaman aja. Satuannya telah didefinisikan ya. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan, besaran apa yang satuannya telah didefinisikan? Masya Allah, yang jawab 100 orang suaranya ya. Luar biasa. Kita ulangi. Besaran apa yang satuannya telah didefinisikan? Besaran pokok. Luar biasa kelas 7D ini ya. Masya betah Ustadz di sini. Anak-anaknya semuanya aktif ya, luar biasa. Baik. Selanjutnya anak-anak ya, kita masuk ke besaran turunan. Tadi Ustadz sampaikan tadi ya. Nah, selain yang 7 ini berarti besaran turunan. Kira-kira sebelum kita menyebutkan macam-macam atau jenis-jenis besaran turunan, siapa yang bisa memberikan arti dari besaran turunan itu sendiri? Angkat tangannya. Ya. Siapa namanya tadi? Najib, benar sekali, Masya Allah, luar biasa ya. Nah, kalau tadi besaran pokok satuannya telah didefinisikan, sedangkan besaran turunan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kalau ada pertanyaan seperti ini, besaran yang diturunkan dari besaran pokok disebut dengan besaran. Oh, cuma 2 orang yang jawab, ulang ya. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok disebut dengan besaran. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, apa-apa saja besaran turunan itu? Apa? Luas. Apa lagi? Belum, Mbak? Apa? Volume. Ya, apa lagi? Hah? Konsentrasi larutan, apalagi yang umum? Ada gaya, ya. Ada energi dan lain-lain. Nah, inilah perbedaan antara besaran pokok dengan besaran turunan.
Sampai di sini paham? Ada sebuah ini ya. Misalnya nih si Najib ya sedang ya pergi ke sekolah. Berapa menit Najib ke sekolah? 15 menit. Kalau kita ubah ke detik, berapa detik tuh? Ya, boleh. Berarti 15 kali 60. Masya Allah ya, siswa 7D ini ya, pinter-pinter Masya Allah ya. 6 kali 5 berapa anak? 30 ya. 6 kali 1, 6 tambah 3 berapa? 9 ya kan? Betul kan? Nggak salah Ustadz kan? Nolnya simpan. 6 kali 5 30. Simpen 3. 6 kali 1 6 tambah 3 900 kan? Berarti 900 apa nih? Detik atau sekon ya. Paham ya? Nah, jadi Najib pergi ke sekolah ya dalam waktu, saya buat ya. Dalam waktu 900 sekon. Paham maksudnya kan? Sekon ya. Nah, sekarang pertanyaannya dari kalimat ini ada kata Najib pergi ke sekolah dalam waktu 900 sekon. Ya, siapa yang tahu dari kata-kata ini mana yang dimaksud dengan besaran? Ada yang bilang siapa lagi? Ada yang bilang waktu. Ada yang bilang 900. 900 waktu, sekon, waktu. Baik, kita lihat ya. Kita analisis pertanyaan Ustadz tadi, mana yang merupakan besar? Tinggal lihat besaran mana. Ada kata-kata itu? Apa? Iya, kata waktu. Waktu ini berarti merupakan apa? Waktu merupakan waktu ini jenis apa dia? Besaran ini waktu. Berarti waktu ini merupakan besaran. Yang mana dari kata-kata ini yang merupakan satuan? Sekon. Ada yang lain? Sekon. 900 nih. Enggak, kita lihat dari kalimat ini Bang. Ada kata Najib pergi ke sekolah dalam waktu 900 sekon. Kita pilih dari kata-kata ini ya. Iya, Masya Allah. Berarti second ini adalah ayo, satu. Iya, tuan. Kalau detik itu nama lain dari iya, detik itu nama lain dari sekon, bukan sekon ya Nana. Ya, jangan salah ya, beda antara sekon dengan second ya. Oke. Nah, sekarang berarti yang merupakan nilai itu yang mana Nana? 900. Iya, berarti 900 ini merupakan nilai karena nilainya berupa angka. Nah, sekarang apakah kalian sudah bisa membedakan antara besaran, satuan dan nilai? Contoh yang lain ya. Nah, di belakang Alif siapa namanya? Jidan pergi ke sekolah. Sampai ke sekolah, Jidan diukur suhunya ya. Jidan diukur suhunya ya. Suhu Jidan berapa derajat tadi pagi? Nggak diukur. Oh, ini nggak boleh nih. Kembali lagi seharusnya ini kan. Harusnya diukur dulu. Jangan-jangan dia 100 derajat. Enggak ya. Kalau kemarin berapa Jidan? 36, 36 aja lah ya. 36,2 boleh. 36,2 apa ini? Kelvin, Celsius ya. Nah, dari kata suhu Jidan 36,2 Celsius ada yang merupakan besaran, satuan dan nilai. Sekarang Ustaz mau tanya dulu satu-satu ya. Mahlil udah paham yang tadi Bang? Belum.
Udah nggak apa-apa ya. Mahlil mungkin karena paling belakang kurang dengar ya. Oke, Ustaz mau besarkan suara Ustaz dulu. Baik. Mahlil, dari kata ini yang pertama dan teman-teman lihat sekali lagi ya. Ada kata Najib pergi ke sekolah dalam waktu 900 sekon. Nah, kita menentukan kata yang mana besaran, nilai, dan satuan. Nah, yang merupakan besaran adalah waktu. Kenapa? Karena kita lihat kata-kata yang ada di sini, kita bandingkan dengan besaran pokok dan turunan, mana yang merupakan besaran, pasti waktu. Kenapa? Karena waktu adalah besaran termasuk besaran pokok. Paham, Halil? Teman-teman yang lain paham? Oke, sekarang 900 ini dikatakan nilai. 900 ini dikatakan nilai karena nilai itu biasanya berupa angka. Paham ya? Nah, mana yang berupa angka di sini? Ya, ini 900. Gimana? Paham? Nah, sekon ini merupakan satuan. Kenapa? Karena setiap besaran memiliki satuan. Nah, satuan waktu. Nah, kita harus bandingkan dengan besaran apa? Besaran waktu. Waktu memiliki satuan apa? Sekon. Apakah itu menit, jam, itu tergantung dari satuannya masing-masing. Hanya saja di sini dibuat sekon. Kenapa? Karena dalam satuan sistem internasional. Gimana? Mahlil udah paham? Sudah bang? Sudah, yang lain paham? Oke, sekarang saya tanya Mahlil. Mahlil, suhu Jidan 36,2 derajat Celcius. Jidan ada kata Mahlil ada kata suhu, ada kata Jidan, ada kata 36,2 berupa angka, ada yang derajat Celcius. Sekarang saya mau tanya kepada Mahlil. Mahlil, yang mana yang merupakan besaran? Mahlil ya. Apakah suhu? Apakah Jidan? Apakah 36,2 atau derajat Celcius? Suhu, Masya Allah, sudah paham ya, luar biasa Mahlil ya. Sebentar aja dia udah paham nih. Suhu adalah suhu ini merupakan apa tadi? Besaran ya, sebut di sini aja. Suhu itu merupakan besaran. Yang paling belakang siapa namanya bang? Yang paling belakang? Faiz. Nah, ada tinggal sisa Faiz, ada sisa Jidan 36,2 dan derajat Celcius. Mana yang merupakan nilai Faiz? Iya, Masya Allah. Ini ya 36,2 ya. Ini merupakan nilai. Depan Mahlil siapa namanya? Fahri. Berarti yang ada kata Jidan, ada derajat Celcius. Mana yang satuan, Fahri? Iya, derajat Celcius ini merupakan satuan. Gimana anak-anak, paham? Bisa ya. Baik, alhamdulillah. Udah ngerti ya. Nah, baik yang di rumah maupun yang ada di sekolah ya. Materi kita untuk pengulangan tentang besaran pokok dan besaran turunan cukup sampai di sini dulu ya, karena ini adalah materi dasar yang harus kalian kuasai sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran tentang besaran, khususnya besaran ya, yaitu membedakan besaran pokok dan besaran turunan. Gimana sampai saat ini, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Hah? Yang remedial, baik. Yang remedial gampang sekali anak usaha semuanya ya. Yang remedial baik yang di rumah maupun yang ada di sekolah. Remedial antum adalah menuliskan 7 besaran pokok dan satuan ya. Setelah itu disetor kepada Ustadz yang untuk hadir hari ini. Untuk yang di rumah bagaimana Ustadz menyetornya ya? Ustadz rasa yang di rumah sudah menyimpan ya, sudah menyimpan nomor Ustadz. Oleh sebab itu Ustadz minta yang untuk yang remedial di rumah silakan rekam video kalian ya, menghafal besaran pokok dan satuannya ya. Baik, secara saya itu sangat mudah ya, karena semua udah hafal kan. Nah, kalau belum hafal juga hafal lagi ya. Menuliskan besaran pokok 7 tadi dan satuannya serta menyetornya. Silakan dikerjakan sekarang, maju ke depan, store kepada Ustadz ya. Yang belum tahu silakan tanya ke admin ya di 0813 70 44 8336. Ya. Itu ya nomor Ustadz ya. 0813 70 44 8336. Ya.
Untuk yang remedial tadi kembali Ustaz bacakan. Ada Arkan Ringga, Fahri Akbar, Mibdalur Rahman Syahrir, Muhammad Razan dan Mahlil.